Jadi batik itu bukan hanya indah, bahkan bukan hanya simetri, tapi pada saat yang sama pilihan corak-corak yang ditetapkan oleh para ahli batik di dalam tradisi Nusantara itu memiliki pesan-pesan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita bertemu lagi untuk membahas tema-tema yang aktual, tetap dalam perspektif tasawuf, tapi dengan perspektif itu kita bisa melihat dan mencari rumusan-rumusan Islam yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada kesempatan ini kita mau membahas tentang tasawuf dan karya atau tradisi budaya Nusantara. Pada waktu sebelumnya kita sudah pernah membahas secara umum apa perspektif tasawuf tentang budaya, ya. Tapi kali ini kita akan masuk ke dalam tema yang lebih rinci, yaitu tentang karya budaya Nusantara. Misalnya kalau di Nusantara ini kita mengenal katakanlah tari-tarian yang biasa disebut japin, yang ada dari mulai ujung timur Pulau Jawa, ya, bahkan mungkin sampai di Lombok, sampai kepada wilayah-wilayah di ujung barat Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, bahkan di Sulawesi, yang barangkali pola gerakan-gerakannya sudah tidak sama persis seperti Zafin yang berasal dari Jazirah Arab, tapi sebetulnya filosofinya, ya, kemudian tujuan yang hendak dicapai dengan seni Japin itu tetap sama, ya, bahwa tari Zafin itu mengandung tentu seni gerak, seni musik, tapi juga syair-syairnya adalah syair-syair yang mengajarkan hal-hal yang baik, termasuk tentang cinta kepada Allah, ya, cinta kepada Ahlul Bait, ya, dan lain sebagainya. Dan bisa dilihat bahwa misalnya kalaupun tarian Zafin atau Japin atau Jepin itu melibatkan perempuan, maka kita akan lihat bahwa biasanya pakaiannya longgar dan gerakan perempuan itu diminimalkan sedemikian rupa sehingga menghindarkan dari gerakan-gerakan yang sensual misalnya. Bahkan yang paling menonjol adalah misalnya tari Saman dari Aceh. Untuk menghindarkan gerakan sensual, itu penarinya melakukan dengan duduk dan alih-alih menggerakkan badan mereka, yang digerakkan adalah tangan dan biasanya gerakan-gerakan badan yang tidak melibatkan lenggak-lenggok tubuh gitu, ya. Nah, misalnya begitu. Tapi esensinya sama, esensinya adalah seni gerak, kemudian juga seni musik, ya. Kadang gembira, kadang melibatkan kekhusyuan, seperti misalnya tradisi simak atau semak di dalam tasawuf, dan syair-syairnya juga mengajarkan hal-hal yang baik, kadang-kadang terkait dengan ajaran agama, ya. Itu satu contoh. Tapi ada juga seni, misalnya seni lukis atau seni bentuk, ya. Misalnya di antara salah satu ciri seni bentuk Islam itu adalah simetri, ya. Simetri itu menggambarkan keharmonisan ciptaan Allah SWT. Tapi juga ada di antara ciri seni Islam, khususnya arsitektur misalnya, itu adalah keagungan. Jadi kalau kita lihat masjid-masjid di dalam sejarah Islam, selain melibatkan keindahan dari segi struktur, keindahan dari segi ornamen-ornamen, dia juga biasanya menggambarkan keagungan. Jadi bagaimana masjid-masjid itu dibangun dengan ruang kosong yang tinggi,
ya yang besar gitu ya, menggambarkan keagungan. Tidak jarang juga tentu pembangunan masjid itu juga melibatkan ruang-ruang terbuka ya. Ada air juga, ada udara, ruang terbuka ya, yang menjadikan masjid itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan environmentally friendly ya. Dan banyak lagi. Antara lain kalau di Indonesia misalnya kita melihat bentuk-bentuk rumah tertentu yang dibangun dengan cara-cara yang meskipun tidak sama dengan misalnya corak di Timur Tengah atau di Persia atau di India, tapi ciri simetri, kemudian ciri kehalusan ya, lengkung-lengkung yang menggambarkan kelembutan itu masih dipelihara. Demikian juga misalnya di Indonesia yang khas itu tradisi batik misalnya ya. Batik itu juga dalam hal-hal yang cukup banyak mewakili juga beberapa ciri di dalam seni Islam. Antara lain misalnya Pak, batik itu biasanya tidak melibatkan penggambaran makhluk hidup ya, karena di sebagian cukup besar masyarakat muslim tidak disukai penggambaran makhluk hidup, khususnya jika bentuknya realistis ya. Maka batik misalnya kita lihat itu menggunakan ornamen yang jarang sekali menggunakan makhluk hidup, gambar makhluk hidup. Kalaupun ada, terkadang atau pada umumnya gambar makhluk hidup itu distilisasi dari bentuknya realistis sehingga tidak mewakili secara sepenuhnya bentuk-bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala misalnya ya. Tapi kita lihat ada simetri, ada ornamen ya. Dan meskipun saya bukan ahlinya, saya tahu bahwa corak-corak batik itu semuanya memiliki pesan-pesan kebaikan. Pesan-pesan kebaikan. Jadi batik itu bukan hanya indah, bahkan bukan hanya simetri, tapi pada saat yang sama pilihan corak-corak yang ditetapkan oleh para ahli batik di dalam tradisi Nusantara itu memiliki pesan-pesan kebaikan yang sayangnya sekarang barangkali sudah tidak banyak orang tahu. Dan kita berharap pada hari batik ini misalnya akan ada sosialisasi. Saya kebetulan seorang pendidik, saya juga akan anjurkan agar di sekolah itu anak-anak diajarkan tentang filosofi kebaikan yang dikandung di dalam misalnya corak-corak batik ya. Ada lagi misalnya kalau di Jawa, di kalangan masyarakat Sunda, pun di pulau-pulau di luar Jawa, kebiasaan menutup kepala misalnya ya, menutup kepala baik dengan blangkon ya, kadang dengan ikat kepala dengan model macam-macam. Itu pada dasarnya adalah inovasi kreatif dari masyarakat lokal di Nusantara di dalam mengakomodasi prinsip-prinsip yang juga dikembangkan di dalam tasawuf, misalnya prinsip ta'zim kepada Allah SWT dengan menutup kepala gitu ya, dengan menutup kepala. Tentu beda dengan topi ya. Kalau topi biasa mungkin justru dibentuk untuk menonjolkan diri. Nah, itu bukan sesuatu yang terlarang karena kita juga dianjurkan tampil rapi, indah. Tapi beda dengan topi biasa, blangkon atau ikat kepala di Nusantara itu justru falsafahnya adalah falsafah penghormatan, ketakdiman ya kepada pencipta ya, dan bentuknya bisa macam-macam dari mulai katakanlah Nusa Tenggara Timur yang masyarakat muslimnya dominan sampai ke Papua, masyarakat muslim di Papua mereka memiliki berbagai bentuk penutup kepala tapi esensinya sama, esensinya sama ya. Juga beskap misalnya ya, baju beskap itu sama juga, di samping coraknya yang khas ya dan biasanya juga punya pesan-pesan kebaikan, baju beskap itu juga menampilkan kesederhanaan, simplicity ya. Biasanya kalau kita lihat warna batik
dulu itu soga atau warna corak-corak lain yang dipakai untuk baju beskap, biasanya warnanya itu tidak terlalu menonjol, corak-coraknya juga corak-corak yang menampilkan kesederhanaan, ya, kerendah hatian, misalnya warna soga dan lain sebagainya, yang bisa saya katakan sebetulnya itu menampilkan modesty, menampilkan sikap kesederhanaan. Bisa kalau di dalam tasawuf itu dikaitkan dengan prinsip zuhud, ya, atau prinsip warok, atau bahkan prinsip khumul, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam tradisi Jawa, kecuali sudah diinovasi, itu kita lihat pakaian bangsawan dan pakaian rakyat itu tidak terlalu menonjol bedanya. Inilah yang saya anggap menampilkan prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam tasawuf juga. Dan ini bukan hal yang aneh, karena bahkan sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara itu adalah masyarakat yang sangat spiritual. Kemudian Islam datang ke Indonesia, terutama membawa ajaran tasawuf. Saya kira itulah yang menyebabkan hasil karya budaya Nusantara itu sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran tasawuf, ya. Itulah sedikit sharing dari saya. Tidak banyak yang saya ketahui tentang soal ini, tapi mudah-mudahan ini memantik rasa ingin tahu kita lebih banyak dan mendorong kita semua untuk terus memajukan budaya Nusantara dan menyampaikan pesan-pesan kebaikan yang ada di dalam karya budaya Nusantara itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.